ada satu pertanyaan nih Kak, untuk membangun diri saya juga. Hmm. Kakak punya satu penyesalan nggak sih Kak di masa lalu yang sampai sekarang nggak bisa Kakak lupain? Pertanyaannya bagus banget ya, kayak pertanyaan memilih Miss Indonesia. Tunggu ya, yang saya sesali ya. Sebenarnya di setiap proses berjalan itu saya kadang merasa kenapa harus begini, kenapa harus begitu, misalnya kan, kenapa, misalnya konteksnya seperti tadi pertanyaan, kenapa saya nggak bertahan di Australia gitu kan, seandainya di sana kan lebih dihargai gitu, saya bisa ngajar bahasa Indonesia, terus saya bisa pulang. Saya baru sadar mungkin karena kita dibutuhkan di negara kita, itu satu kan, atau keluarga kita membutuhkan kita gitu, dan kita masih terikat secara batin dengan negara kita, walaupun mungkin 80% itu kan akhirnya dilamar dan tinggal di luar negeri. Mungkin saya termasuk orang yang membumi ya, kembali ke tanah air, hidup seperti biasa, mulai dari nol, mencari pekerjaan, mencari peluang-peluang, dan kadang tantangannya banyak dilalui gitu. Tapi kalau penyesalan mungkin lebih ke arah kalau manajemen waktu mungkin terarah ya. Mungkin lebih ke arah berani berbicara ya, maksudnya speak out gitu. Jadi saya itu yang saya sesali, mungkin ini kenapa saya ditakdirkan di pemerintahan, banyak sekali kecurangan yang saya lihat ya di depan mata gitu. Sebenarnya kalau mau jujur, saya itu lulus Kementerian Luar Negeri loh dulu. Tapi kan karena satu dan lain hal, saya tidak menyerang mereka, tapi saya mencari jalan yang lain gitu. Atau misalnya waktu Prajab, saya harusnya dapat ranking 1, kemudian rankingnya dikasih orang gitu. Saya nggak merasa, oh it's okay, no problem. Saya menyesal kenapa nggak berani speak out. Tapi ternyata itu yang terbaik, karena Allah ingin kita sabar nyari yang memang menerima dan pas buat kita gitu. Dan kalau misalnya ditanyakan, ngapain sih sekolah banyak kalau misalnya kita nggak mendapatkan banyak uang, nggak mendapatkan banyak jabatan, atau misalnya harta yang banyak karena kita sekolah. Saya kadang berpikir itu proses kita gitu. Mungkin itu yang membuat kita matang kan, untuk melakukan banyak hal dan memiliki energi kan. Kalau kita kehilangan energi, kita jadi kehilangan hidup itu sendiri. Jadi kalau ditanya penyesalan, ke arah tidak berani berbicara, menyampaikan kebenaran, tapi lebih memilih jalan puisi kan, tidak mau frontal gitu. Kalau kata orang, kultur orang Batak kan berani ngomong, berani speak up, berani ini. Enggak, saya mungkin perpaduan, itulah kenapa misi perdamaian itu pentingnya. Saya tidak terlalu bilang, gini kamu, enggak. Saya memilih jalan untuk mengetuk pintu mereka kan. Dan ternyata kan di masa depan terbukti. Misalnya begini, jujur saja ya, sudah jelas-jelas juara ya waktu SMA 2 ya, juara terus. Tapi PMDK-nya nggak dikasih ke UI atau nggak dikasih ke USU gitu kan. Saya nyobanya kayak manusia biasa lainnya kan, calon mahasiswa biasa lainnya, jadi nyoba jalur jantan katanya kan, nyoba UMPTN. Jadi kita nyoba, tapi lolos kan dua-duanya. Akhirnya kita waktu itu kan ikut organisasi Matapsel. Akhirnya saya atas nama mana kamu, universitas mana, akhirnya oh Bu Unisu, apa tuh, Unimed sama USU gitu kan. Jadi enggak mengatakan kamu salah. Jadi menghaluskan budi itu memang butuh waktu ya. Tapi mungkin tidak dipendam ya. Dan satu lagi yang saya sesali, kenapa saya tidak terlalu menikmati hidup di masa lalu. Jadi dari saya kerjaan itu semua memang untuk masyarakat, komunitas, keluarga gitu. Tapi setelah itu momennya. Nah, kalau ditanya sama Adinda Abdul, ini sekarang memetik sesuatu yang namanya menikmati perjalanan. Kalaupun nggak dapat nggak apa-apa. Karena dulu kan udah pernah sangat keras kan. Bayangin kuliah sekali 2 organisasi, terus nggak pernah mikirin diri sendiri gitu. Nah itu, jadi banyak hal yang kalau kakak pikir mungkin ini buah kesabaran. Makanya ketika saya sampai di Iran, waktu itu saya berpikir, saya akhirnya selamat di sini, terus ketemu dengan orang-orang. Jadi saya merasa ini perjalanan seperti spiritual ya. Mungkin karena kita banyak mengalah ya, gitu. Kita banyak mengalah, kita banyak oke gitu. Padahal sebenarnya dalam hati nggak bisa, ini nggak fair, it's not really good gitu kan, speak out gitu kan. Nah itu yang saya sesali. Di masa muda saya tidak terlalu berani untuk mengatakan ini salah, ini benar. Banyak sekali kalau dikatakan secara nyata ya, waktu saya proses-proses dalam program pemberdayaan, hal-hal yang nggak fair, yang curang, yang nggak jujur, saya diamkan saja, saya cari jalan lain. Jadi saya nggak bongkar apa yang gitu. Sama dengan proses sekolah dulu ya, misalnya gini nih, saya kan dulu Jambore Nasional nih, Jambore Nasional Pramuka, harusnya kan utama dikasih cadangan, saya jalanin aja gitu. Paskibra gitu juga kan. Produk-produk kita di masa lalu sebenarnya, kenapa saya bilang kalau misalnya kembali ke sana,
kita harus memberikan energi yang banyak kan untuk kota kita kan, sehingga ada beda gitu apa yang akan Iya. di kota kita. Itu terpikir bagi saya ketika saya sampai di Singapura. Kenapa masyarakatnya itu sangat mulai sadar bahwa dia bagian dari satu kota, karena mereka peduli kan. Jadi sebelum kita membangun sesuatu harus ada kepedulian, dan ada juga tim-tim pendukung ya yang mau bersama-sama, pasti lebih menyenangkan. Jadi penyesalan itu hanya di masa muda, hanya pertama kurang menikmati hidup ya, terus berjalan cepat banget ya, sampai ada wartawan Kompas ngomong gini ya, kan saya seorang blogger yang pernah diundang ke istana kan. Jadi dia bilang, kapan mainnya gitu, namanya Mbak Nindi kan, iya sekarang main, terlambat sih mainnya, ini udah tutup, mau ditutup apa nih pintu baru mau main-main Mbak gitu. Ya di waktu saya tulis di salah satu blog itu mungkin membuka hidup saya, jadi gini artinya, kalau ada yang bilang kamu ngumpulin gelar, enggak, kamu sedang mengumpulkan energi gitu untuk membangun. Jadi teman saya ada reuni ya baru saja kemarin dengan teman saya yang alumni Paramadina di jurusan diplomasi ya. Dia bilang dia itu unik katanya, semua kuliah yang dia ambil worth it katanya, semua sastranya jalan, analis kebijakan jalan, terus ekonomi kreatif dia kerjain, governance dia kerjain gitu kan, semua jalan. Aduh nggak tahu lagi. Antara mereka kan cuma saya ASN, lainnya kan aktivis, ada yang mau ke Sweden, ada yang politisi kan, namanya anak-anak hubungan internasional kan banyak ya perspektif. Setelah saya sadar iya juga ya, jadi saya tuh merasa terhutang kalau saya ngapain kuliah ekonomi manajemen pembangunan gitu kan. Apain saya ngambil itu HI gitu kalau saya nggak bisa buat program gitu, akhirnya kan terbayar semua kan, gitu aja sih. Dan termasuk sosiologi. Kak ini nih Kak, Kenapa? Ya sosiologi. Ini Kak, saya kan anak muda nih, masih tinggal di Padang Sidimpuan. Dan teman-teman juga yang di Padang Sidimpuan ini banyak. Dan sampai sekarang memang rezeki saya masih di Padang Sidimpuan. Kakak punya satu harapan gak sih untuk kami semua anak-anak Padang Sidimpuan ini Kak? Sangat luar biasa. Jadi gini, kalau saya pulang, saya tuh selalu mampir di radio kan. Jadi ada komunitas namanya Gerakan Cepat ya. Komunitas itu seneng aja, nyaman aja. Gerakan Amal Cepat. Gercep ya. Terus teman anak-anak muda lainnya. Karena saya melihat saya di masa lalu gitu. Kita kan menikmati aja, mensyukuri, melakukan yang terbaik dimanapun. Ini saya katakan kenapa? Waktu pernah saya merasakan mungkin itu waktu saya down ya, waktu saya wafat kan nggak ada lagi nih mentornya, nggak ada yang ngasih petunjuk jalan kan, selalu melakukan sendiri, membuka jalan kemana-kemana. Posisi kita itu harus terus ada jiwa mencoba ya, harus jiwa pejuang ya. Kita kalau misalnya mau, nanti saya kasih link di chat ini, namanya Genetik Spirit Kaum Muda Indonesia. Jadi kalau saya tanya kan, tadi kan saya udah dapat CV belum saya buka tadi kan, misalnya Abdul nih belum ya. Saya tanya nih, ayahnya bekerjanya beraktivitasnya di bidang apa? Bertani. Ibunya? Cuman di rumah berdagang. Nah, sekarang saya tanya nih, kira-kira cita-citanya Abdul di masa depan apa? Cita-citanya, dreamnya, visinya mau jadi apa? Saya ingin jadi perwakilan masyarakat, politisi lah. Oke. Berarti dalam konteks ini Abdul sudah membangun gennya yang pertama, karena gen orang tuanya, gen keunggulannya kan misalnya mengolah tanah. Jadi you make your own genetics. Gini, kita mengumpulkan sifat-sifat dari orang tua kita juga, bukan hanya bentuk hidung, bentuk mata, bentuk tubuh kita gitu. Ini mewarisi perjuangan, sifat-sifat keunggulan perjuangannya, kerja kerasnya dan segala macam. Itu saya tulis waktu menjelang Sumpah Pemuda tahun 2014. Dibaca oleh 35.000, karena saya bilang di situ kita itu sebenarnya kalau dari segi kebangsaan kita mewarisi sifat pejuang, karena kita bukan hadiah. Itu satu ya secara kebangsaan. Yang kedua, tetap dalam satu generasi, kita lihat yang paling kecil keluarga, pasti kita mewarisi semangat hidup dia. Kita teruskan, atau misalnya kamu jadi berdasi, pengusaha, punya banyak lahan hektar, atau yang kedua kamu milih jalan dan genmu sendiri menjadi seorang politisi, genetic spirit. Nah itu konsep hasil saya, karena suka dengan self development, suka dengan konsep bagaimana memberdayakan. Itu bagi saya, kok bisa ya saya berpikir itu, tapi karena teman-teman dari Maluku share viral itu tulisan kan, jadi saya mikir nantilah saya tulis pada waktu yang sama. Itu cara pencarian jati diri, jadi biar kita merasa pede, berasal, dan apa yang kita perjuangkan. Dan satu hal lagi, in this digital era, everything is equal di dalam dunia digital kan, semua kan sama. Tapi apa yang what you contribute for your surrounding, apa yang kamu kontribusikan untuk masyarakat atau keluarga lah minimal ya. Kalau sekitaran kita. Kamu merasa sukses sebagai apa sih? Sebagai seorang anak kan. Saya sudah mendampingi adik-adik gitu. Nggak kepikiran bakal sukses menjadi seorang ASN atau pernah mewakili negara dan jadi enggak gitu. Saya merasa sukses dong karena
saya menahan diri tidak melakukan A dan B karena ada banyak 4 adik yang harus sekolah, semua harus sarjana, kan harus bawa ibu, jadi harus nabung gitu. Jadi banyak-banyak menahan hal-hal yang ingin dilakukan di masa muda. Jadi kalau ditanya apa yang harus saya siapkan, semangat juang satu ya pasti. Yang kedua kan doa yang banyak agar memang orang tua kepada kita ada. Kalau ditanya jujur lillahi ta'ala, saya itu masuk ASN karena ibu saya pengen banget gitu. Jadi kalau kakak dulu sebenarnya pengennya mau jadi apa nih, Kak? Dulu kan ASN di Dewan dulu itu kan rencananya kan karena jurusan HI gitu kan, pengennya kan di hubungan luar negeri, karena kalau hubungan dengan tentang partnership, kolaborasi, kerjasama, kakak suka banget gitu yang berbau menghubungkan manusia dengan manusia, dialog, kerjasama, itu diri kakak banget tuh kan. Cuman kan nggak Dewan, jadi dulu awalnya mau jadi staf ahli hubungan internasional, tapi lolosnya di DPD RI kan, dan itu pun rencana Allah saja, mungkin harus mengentalkan memahami daerah Indonesia dulu ya, jadi nyambung kan kuliah sosiologi kan, jadi baru bisa HI itu kalau mengenal Indonesia dulu kan. Jadi kalau ditanya sih ingin menjadi bagian daripada bangsa kita, tapi yang memang memiliki kontribusi, jadi selamanya orang akan ingat apa yang kita lakukan gitu, karena kita memang konsisten. Jadi kalau ditanya, ada seseorang yang memberikan rekomendasi pada saya waktu ASN Future Leader, dia bilang, itu namanya Abang Anda Daniel Ajar kan, dalam berbagai kesempatan sering berpanel dengan Edrida gitu kan. Jarang sekali saya lihat PNS yang mau peduli anak muda, mau share sana sini. Saya berharap dia diberi kesempatan gitu kan. Kalau Bang Usman Kansong yang sekarang jadi Kominfo itu bilang, saya terkejut gitu kan. Saya tidak terlalu terkejut adik saya ini lolos, bahkan mungkin dia jadi pemenang. Karena kami itu memiliki latar belakang yang sama-sama kuliah di sosiologi UI kan, S2 UI dengan USU Sumatera gitu kan. Semangat terus adikku gitu. Jadi rasanya dalam banget ya, semangat adikku gitu kan. Hanya karena dia memantau kita dari jauh gitu. Jadi kalau ingat itu saya merasa berhutang, ingin terus mewujudkan apa sih yang bisa dilakukan gitu. Kalau sekarang kan alhamdulillah kakak lolos lagi. Kemarin kan kepemimpinan nasional ya, Future Leader kalau dalam bahasa kita kan pemimpin masa depan. Ini kakak lolos lagi program kepemimpinan dengan Kedutaan Amerika, alhamdulillah 40 besar ya. Itu lebih menantang lagi karena mohon doa semua, semoga program yang kemarin kakak lanjutkan lolos ya. Karena ini akan mendapatkan pengakuan internasional untuk kepemimpinan dan kerjasama Indonesia-Amerika. Yang dulu saya batal ke Amerika gara-gara ASN kan. Saya lulus Fulbright di tahun 2009. Karena ibu saya bilang PNS itu, karena itu kan lebih kalau sekolah kapan-kapan katanya. Jadi sampai sekarang ketika saya lulus program kedutaan ini yang berjudul program Leadership in Public Sector gitu, ternyata mereka pernah lolos di Fulbright kan, dibuatlah satu dokumen saya, ditanya wawancara apakah Anda pernah mendapat visa, terus di Anda sekarang, jadi dia lolos kan, kakaknya nggak lolos lagi kan karena pernah menolak visa yang sangat berharga itu kan, harusnya kuliah itu di Washington kan, di Seattle. Tapi bagi saya itu kan perjalanan, berarti berlakukan dulu untuk negaramu kan, udah 10 tahun nih. Semoga nanti Allah kasih berangkat, doanya mungkin nanti akan, ya kalau Allah kasih ke Washington kan selama setahun. Jadi berjuang dengan teman-teman, lagi-lagi Kementerian Keuangan ada, dari KPK ada, dari Kementerian Perdagangan dan sangat elit ya, ada juga dari PBB, beberapa anak adik-adik ya. Sangat juga ya, saya ketemu anak-anak muda di situ, kayaknya saya yang udah punya usia menuju langit usianya kan, tapi senang gitu. Saya ketemu dari World Bank di situ lolos, wah gila nih, dari 10 orang ada World Bank, ada PBB, ada kementerian strategis kan yang ada di situ. Dan alhamdulillah bisa mewakili parlemen, karena dari DPR dan MPR belum ada juga, ada DPR MPR. Jadi walaupun DPD ini mungkin bagi masyarakat belum kenal, semoga saya bisa memberi warna ya untuk DPD. Selama saya masih tugaskan, kita nggak tahu Allah takdirkan kemana. Pokoknya kan tadi passwordnya di mana nanti di situ puncakku kan. Iya. Berjuang terus ya Kak ya. Iya, berjuang terus, makanya sukanya sama anak muda, karena kan kalau lihat misalnya kayak Adinda Abdul, kenapa, apa yang harus aku lakukan Kak? Do the best, seperti ini udah bagus. Melakukan sesuatu kecil tapi konsisten. Kalau bahasanya do small thing with bigger impact kan. Lakukan sesuatu yang kecil-kecil tapi bigger impact. Dan kamu akan terus di situ selamanya. Orang nggak akan lari-lari. Jadi kalau kata orang, banyak ya kamu
program delegasi kepemimpinan karena kita terus di situ. Kita bukan orang oportunis ya. Kita bukan generasi yang kalau ada kita ke sana lari, ada suatu enggak. Kita orang yang sudah punya visi, membutuhkan dukungan dan kolaborasi yang penuh karena memang berdasarkan survei mengumpulkan kepala dan hati orang-orang Indonesia, anak mudanya atau politisi itu susah. Jadi yang dibutuhkan itu kolaborator kan. Mengumpulkan orang yang menjadi bagi orang itu susah gitu. Bahkan satu hal ya, kenapa saya merasa terharu, dinding birokrasi itu kan sangat sangat tinggi ya. Ternyata bisa diterobos dengan keyakinan kan. Bayangin kenapa enggak berikan rekomendasi dari kantor kan, kita melakukannya natural kan, diakui sama ini, diakui sama itu, dan juga menginisiasi satu program namanya Indonesian Local Hero Network kan. Jadi itu konsep pikir melakukan Zoom seperti ini kan ada sekitar 20 edisi lah kakak lakukan itu bulan Juni 2020 sampai 2021 itu ngumpulin anak-anak muda se-Indonesia dan dia ngobrol dengan anggota dewan tentang aspirasinya apa gitu dan setiap sore ya, setiap jam 7 ya, hari apa gitu, Senin gitu kan, kakak lakukan gitu. Dan kalau dilihat sih enak aja ya, ada energi di situ. Terus ada orang Halmahera minta dikirimin buku, terus nyampenya sampai sebulan 2 bulan gitu. Jadi kita ikut itu kan, sekarang kan jadi narasumber Indonesia Makin Cakap Digital kan. Jadi nasional, jadi di situ kadang silaturahim dengan banyak teman. Jadi kalau kamu tanya Adinda, misalnya aku di satu daerah yang terpencil, no, you don't have a small or big room ya. Yang kita punya adalah semangat juang sehingga kita berjiwa besar. Seperti buku yang ayah saya berikan dulu, buku Second dari Dale Carnegie, how to berpikir besar dan berjiwa besar ya, dan bagaimana cara berteman dan mempengaruhi lawan ya. So ini dari teman dari mana nih? Kayaknya dari Turki nih. Dia bahasa Turki dong ya. Muzayyan itu Turki atau apa ya? Turki mungkin. Jadi kurang tahu. Iya, teman saya. Merhaba. Iya, salam kenal ya. Halo. Join with us. Jadi setelah dipikir-pikir itu aja dilanjutkan. Dan saya suka karena ada bahasa Padang perempuan di sini ya, podcastnya ya. How to brand the city itu how to brand the city tergantung how to create the community, the creative community. Kakak itu paling suka nge-branding dari dulu. Medan pernah di-branding itu tahun 2014 ya. Kakak ada tulisannya tuh di analisa membranding kota Medan tahun 2014. Terus Sumut Kreatif 2012, Sumut Kreatif. Jadi kalau orang bilang kreatif itu sudah kakak lakukan waktu mahasiswa kan. Walaupun gak ada honornya. Walaupun kan nulis gak ada honor ya. Jadi itu was a great, ya, maksudnya asik lah jadi kalau sekarang enaknya tuh berbagi semangat saja. Sebenarnya kan banyak orang yang punya semangat itu sesuatu yang mahal sekarang kan, untuk bangkit, nggak putus asa, nggak minder gitu. Dan kalau mau jujur, kalau kakak minder kemarin di forum conference, mungkin nggak akan ketemu dengan wakil dubes Prancis ya. Jadi, waktu kakak melakukan misi perdamaian di sana, makan malam dengan para diaspora Indonesia dan juga ngobrol dengan wakil dubes Prancis. Jadi kamu bisa bayangin nggak, kakak itu ke sana hanya karena ngobrol-ngobrol dengan wakil dubesnya. Jadi wakil dubesnya itu kan lagi ada acara di Kemenlu kan, namanya Creative Talk kan. Terus saya bilang, kalau nggak salah Pak, lagi di sana ada forum perdamaian ya. Memang kalau perempuan sih agak rentan di Indonesia kalau misalnya berbicara perdamaian gitu. Tapi di Indonesia ini banyak pejuang-pejuang yang berusaha untuk itu gitu. Iya kok, how do you know katanya kan? Kalau kita nggak aware secara social issue atau global issue, kita nggak tahu kan. Ya, itu kan menarik Pak. Saya kan penulis buku Yusuf Kala Pak, saya bilang kan. Oh really katanya. I was selected as 25 participant. Jadi waktu itu nulis judulnya itu Celebrating Peacemaking Yusuf Kala. Jadi programnya dilaksanakan oleh Kompas dan para pelajar Indonesia di luar negeri. Dari 400 tulisan terpilih 25. Kakak terpilih, cuman kakak yang nulis budaya, semua nulis politik kan. Kakak bilang cerita puisinya Pak JK sebelum dia sampai ke Ambon, dan itu puisi satu-satunya. Dia takut kalau proses perdamaian tidak berjalan lancar di sana kan. Nah setelah buku itu ikutlah konsep konferensi Peacemaker untuk perempuan oleh Kemlu gitu. Makin keren lagi kan, dipilih 40 lolos gitu. Jadi akhirnya sampai di sana, maksudnya energinya sampai gitu. Dan ketemu dengan itu, buat lagu Manusia Kuat, Mas Tulus gitu kan. Wah, ketemu. Jadi kami tuh barengan kan, we are the only artist here katanya kan. Saya bilang saya cuma nulis puisi kan. Cuman yang menarik waktu saya di Prancis, coba bayangin, plat dari mobil Korps Diplomatiknya itu 254, tanggal lahir saya, coba bayangin.
Tanggal 25 bulan 4. Ya. Jadi waktu itu dia datang kan, halo, my name is apa tuh namanya, Richard atau siapa ya? Dia di luar itu kan, menuju bandara Charles de Gaulle. Saya tuh cengang, 2 derajat Celcius, dingin banget Prancis kan. Jadi benar ini 254 gitu kan, benar gitu, keren banget gitu. Akhirnya dijemputlah kan, dan itu melalui proses perjuangan karena saya itu kan nggak berangkat atas nama negara, tapi maksudnya nggak dari kantor, tapi dari profesi saya penulis. Jadi terasa sih kalau bahasanya gini nih, kalau dalam HI udah menjadi aktor gitu kan, actors kan. Aktor itu buat perubahan, jadi itu aktor beneran gitu. Dan ketika di sana melihat banyak sekali ya, aduh keren banget ya. Dan nanti saya kasih linknya, ternyata dalam closing videonya ada saya di situ ngomong gini-gini kan, tertangkap oleh kamera. Jadi legacy secara jejak digital ada. Dan yang kedua ada ya? Ya, nanti saya kirimin. Ini udah kayak novel nih. Terus ada annual report, jadi ada 58 kontributor buku. Ada di Perpustakaan Perdamaian Paris yang ada di Grand Halle Pilatek. Kakak salah satunya dari Indonesia dan satu-satunya. Dan insya Allah akan dapat muri. Mohon doa ya. Lagi proses karena pandemi. Amin. Karena satu-satunya. Kita selalu doain. Dan kita juga berharap suatu hari nanti ya, semoga anak-anak Padang Sidimpuan, dari Padang Sidimpuan ada lagi yang bisa meneruskan jejak-jejak yang sudah kakak rintis itu. Insya Allah harus itu. Karena kan usia bisa sebentar, tapi semangat hidup kan harus diteruskan oleh generasi berikutnya. Jadi ada namanya maybe itu bukan your sister secara seorang kandung gitu, tapi kan secara ideologis kita bersaudara kan, pemikiran sama cerita zaman dulu, misalnya Bung Hatta gitu kan, kenapa bisa dia dengan teman-teman yang alumni Eropa mau lagi ke Indonesia, kan ada hubungannya dengan kita sekarang kan. Wah, udah ada hampir 1 jam ini kak kita ngobrol, takut nggak ganggu waktu kakak ini. Iya. Kalimat terakhir nih dari kakak untuk apa nih kak? Kakak closing dengan puisi ya. Boleh. Kita dengerin puisi dulu. Ini puisinya dibaca dari buku, ini natural aja. Sama dengan waktu saya di juri kemarin, saya disuruh baca puisi dalam bahasa Inggris sama Indonesia sama jurinya kan. Jadi puisinya kira-kira ini ya, closingnya untuk teman-teman semua yang malam ini hadir di podcaster Padang Sidimpuan. Judulnya adalah Bintang Tersembunyi. Bintang tersembunyi. Cobalah lihat langit malam. Banyak sekali bintang-bintang bersinar. Ada yang redup, ada yang terang, ada yang diam, ada yang malu-malu, ada yang berani menunjukkan sinarnya. Namun bintang tetaplah bintang. Meskipun dia bersembunyi, dia tetap mengirimkan cahaya pada bumi dan pada hatimu. Edrida Pulungan untuk podcaster Padang Sidimpuan. Terima kasih. Terima kasih sekali Kak Edrida. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya sudah berbagi kepada kami semua dan teman-teman ngobrol yang ada di podcaster Padang Sidimpuan. Semoga di lain waktu kita bisa lagi nih menggali ilmu dari kakak dan belajarlah dari kakak. Semoga suatu hari nanti kami juga bisa meneruskan jejak-jejak yang sudah kakak buat ya kak ya. Amin. Terima kasih atas waktunya kak. Maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, dan semoga kita tetap bisa berkolaborasi ke depannya. Iya benar. Akhir kata dari saya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya podcaster Padang Sidimpuan. Makasih Adinda atas undangannya. Sehat selalu ya. Salam kolaborasi.